Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasoihul Ibad dari UPPCC Surakarta, Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjawab tugas 1 administrasi jaringan. Oke, langsung saja ke halaman laporan praktikumnya. Nah, kita diberikan laporan praktikum tugas. Tinggal kita isi aja. Di sini saya kasih nama. Oke, di sini soalnya ada 2 ya, ditugaskan untuk membuat desain subnetting dan tabel routing. Oke, di sini untuk membuat IP kantor pusat dan kantor cabang untuk soal nomor 2. Oke, tugasnya Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Untuk spesifikasi jaringannya, di sini kantor pusat ada departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran ada 30, kemudian departemen TI ada 10 perangkat, server ada 5 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kemudian di kantor cabang ada total perangkat ada 20, kemudian tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia ini 192.168.10.0/24. Nah, per 24 ini adalah subnet mask ya. Jadi semakin besar subnet masknya, katakan 25, 26, 27, 28, itu semakin kecil pula kapasitas untuk menampung IP dan hostnya. Oke, kalau di sini nih, kalau di sini yang tadi tersedia 24 berarti tersedia 256 host. Nah, semakin tinggi semakin besar maka akan kecil seperti ini. Selanjutnya ini pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruangan untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi semisal kita ingin menambahkan perangkat di masa depan atau mengupgrade, kita sudah menyediakan IP. Jadi kita tambahin, semisal di sini 50, kita tambahin 10 jadi 60. Ini 30, kita tambahin 10 jadi 40. Ini jadi 20, ini jadi 10, ini jadi 30 saja. Oke, kita isi 60, 40, 20, 30. Oke. Oke, subnet masknya ini lihat aja di sini tabelnya. Nah, kebutuhannya 60, jadi kita gunakan yang 26. Nah, ini di sini udah saya buatkan, berarti 26. Lalu kita isi subnet masknya 25, 92. Nah, ini saya masukkan 192 ini. Nih, 26, 64, 192. Oke, selanjutnya yang 40 saya gunakan 26 IP 255, 255, 192 juga. 20 saya gunakan yang 27, 255, 255, 27, saya gunakan 224. 10 dengan 28. Nah, 28, 255, 255, 40. 40. Oke, selanjutnya yang 30 saya ambil yang 26. Kenapa ambil yang 26? Karena 30 ini sisanya cuma 2, sedangkan kita kasih ruang untuk masa depannya, jadi kita ambil yang 26. Oke, 255, 255, 192. Selanjutnya untuk network address.
Oke, jadi ini nomor 1 sudah selesai. Penjelasannya adalah kebutuhan host di sini 60, 40, 20, 10, 30. Nah, 60 ini kita lihat dari sini maksimalnya berarti 64, palingnya 26. Dua itu dipakai buat network address dan broadcast address. Jadi selalu setiap mengalokasikan IP pasti duanya pasti sudah kepakai mutlak buat network address sama broadcast address. Network address ini nih identitas jaringan, sedangkan yang broadcast address itu untuk yang mengirim pesan di jaringan. Jadi mutlak selalu bisa dipakai dikurang 2. Kalau di sini 64, maka 62 yang bisa dipakai. Jadi sisanya 2. Bagi saya yang departemen pemasaran di sini 40, ambil yang 26. 26 berarti ininya 64. 64 berarti kepakainya 42. 42 berarti sisanya ada 12. Selanjutnya yang departemen TI ini pakai 20, pakai apa namanya, line-nya, maksimal line-nya 27 di sini 32 kepakainya 12, berarti masih ada sisa 10. Kemudian yang server 10 saya memakai yang 28, di sini 16, berarti kepakai 12, berarti sisa 4. Selanjutnya untuk antar cabang di sini 30 host, saya pakainya yang ini, yang 26. Kenapa nggak 27 aja? Karena kalau ini kan untuk kebutuhannya itu 30, sedangkan ketambahan buat network address sama broadcast jadi 32. Sedangkan di sini di soal pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan, walaupun sudah saya tambahkan, tapi untuk kedepannya biar tidak menyusahkan lagi pada saat instalasi, jadi saya pilih yang 64. Jadi masih ada sisa 32. Oke, nomor 1 sudah selesai. Oke, selanjutnya di soal nomor 2. Di sini terkait tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang, tabel harus menunjukkan bagian router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, MAC hop atau interface yang digunakan. Oke. Ini saya isi terlebih dahulu nanti. Oke, udah selesai ya nomor 2. Di sini saya akan berikan penjelasan. Jadi kita diminta untuk menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang dengan melalui router. Di sini kantor pusat IP-nya 192. Ini didapat dari sini 192. Yang soal nomor 1. Nah, sedangkan untuk subnet masknya 192. Kenapa 192? Karena mengikuti 192. Intinya kantor pusat hanya ingin terhubung ke kantor cabang aja ya. Lalu X hub-nya ini pakai 10.0.0.2. Ini saya dapat ini karena saya membuatkan WAN kayak ini. WAN itu wide area networknya. Sedangkan kantor cabang di sini menggunakan destination network 192.168.10.0. Ini saya dapatkan dari sini 0. Nah, keterangan arah ke kantor cabang dan ini arah ke kantor pusat. Oke, selanjutnya untuk kantor pusat destination networknya 10.0.0 subnet mask 252 interface 1. Nah, untuk kantor pusat ini adalah jaringan WAN antar router. Jadi ini semua tidak akan bisa terjadi kalau nggak ada ini ya. Jadi perlu ada koneksi WAN antar router.
dan ini adalah IP network address, nggak bisa digunakan untuk perangkat. Sama hal dengan yang ini, tidak bisa digunakan untuk perangkat, yang bisa digunakan yang ini. Nah, kenapa di sini terakhirannya 252? Lihat di tabel aja. Nah, nih dari sini, saya ambil dari sini. Karena kita hanya menggunakan untuk kantor pusat dan kantor cabang saja. Nah, interface one ini port supaya terhubung antar ini menggunakan interface one, jalur one. Oke, tugas satunya sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.